Ibunya Putri ini bener-bener ditiduri, dipompa habis-habisan. Ini sama makhluk-makhluk itu. Tolong. Putri pun jadi keingat. Ini kok kayak kejadian ketika sebelum ibu meninggal. Ibu di rumah sakit sempat menceritakan kalau dia ini ditiduri makhluk yang bernama Wiyonggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Riana Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya ya. Monggo silakan absen. Namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah deket dengan kalian semuanya. Oke, yang baru masuk ke channel saya, yang baru nonton, salam kenal ya dari saya Riana Agus Widodo. Di channel ini menceritakan kisah-kisah horor kiriman dari subscriber. Pastikan semuanya udah absen ya. Nah, cerita kali ini kiriman dari subscriber. Ini juga nunggunya lumayan udah lama juga, maaf baru saya bawakan. Ada seorang anak yang ditinggal mati oleh ibu dan adiknya. Semua mengira jika kematian ibu dan adiknya ini adalah kematian yang wajar. Akan tetapi sang anak kaget ketika didatangi ibu dan adiknya lewat mimpi dan memberitahukan bahwa kematian mereka ada yang merencanakan. Sang anak pun mencoba menguak dan mencari tahu misteri kematian ibu dan adiknya. Berhasilkah sang anak menemukan siapa pembunuh ibu dan adiknya? Yang dimana petunjuk itu hanya lewat mimpi. Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Seperti biasa, nama tempat toko semuanya disamarkan untuk keamanan bersama. Ya, dari pengirim cerita ini meminta untuk Mas disamarkan semuanya untuk keamanan bersama. Toko di sini kita sebut saja namanya Hartoyo. Hidup dengan istrinya kita sebut saja namanya Ati dan dua putrinya. Putri pertamanya ini kuliah. Ini kita sebut saja biar mudah namanya Putri. Nah, Putri mempunyai adik namanya Ajeng. Gitu. Ajeng ini masih SD. Bisa dikatakan kehidupan mereka ini serba berkecukupan. Karena apa? Pak Hartoyo dan Bu Ati ini punya bisnis banyak. Bisnisnya mereka ini punya ladang, punya perkebunan, dan banyak bisnis-bisnis yang di luaran. Ini semua benar-benar kerjasama yang bagus antara Bu Ati dan Pak Hartoyo. Nah, karena memang mempunyai karyawan yang banyak, ini membuat Pak Hartoyo ini jadi ringan untuk mengurus bisnis-bisnisnya. Bu Ati juga fokus terhadap keluarga. Nah, di sela-sela saat penat, saat benar-benar pusing, dia pengen meluapkan sesuatu, Pak Hartoyo menyibukkan diri untuk memancing. Gitu, mancing ikan. Dia kalau mancing ikan, ini biasanya di rawa-rawa atau dia ini pergi ke laut. Gitu. Nah, Pak Hartoyo sendiri punya dua sahabat. Yang pertama kita sebut saja namanya Pak Edi. Yang kedua namanya Pak Wawan. Nah, sahabat yang pertama namanya Pak Edi, dia punya usaha dagang di pasar. Gitu. Punya karyawan juga. Nah, sahabat yang kedua, ini perekonomiannya ini nggak sepadan dengan Pak Hartoyo dan Mas Edi. Gitu. Kita sebut saja namanya Wawan. Dia punya usaha peternakan ayam kecil-kecilan. Nah, mereka bertiga, ini kalau mancing selalu bersama. Cerita-cerita dari pengalaman mereka, gitu kan ya. Kalau ketemu atau apa segala macam. Inilah persahabatan mereka antara Pak Hartoyo, Edi, dan Wawan. Setiap mancing mereka ini kan selalu ngobrol sembari menunggu ikan. Dan ketika mendapatkan ikan juga nanti keluarga masak gitu kan ya. Nah, ini mereka ini cerita, kalau kamu dapat ikan ini biasanya istri kamu ini dimasak gimana? Oh, dimasak seperti ini, dibikin seperti ini. Saling cerita seperti itu. Iya, keluargaku juga dimasak seperti ini. Nah, Wawan memang jarang mendapatkan ikan. Akan tapi dua sahabatnya antara Pak Hartoyo dan Edi sering membagikan hasilnya. Nah, berarti kalian sudah tahu kan di mana ketika mereka mancing memang sering sekali untuk dimasak hasilnya. Nah, pada suatu ketika obrolan mereka yang awalnya ini seputar kehidupan, tiba-tiba Wawan ini ngomong sama mereka. Mas Edi, Mas Hartoyo, aku mau ngomong nih. Ngomong apa? Jadi gini, aku kok tertarik daftar lurah. Daftar lurah?
Dua sahabatnya Pak Hartoyo dan Edi ini tertawa. Loh, kok kalian tertawa? Keluargaku ini pengen aku ini daftar lurah. Mereka ini sangat mendukung. Ya, sebagai sahabat, aku pengen kalian juga mendukung aku. Yo tak dukung, tenang aja. Ya Bro Ed, yo aku juga mendukung. Tapi bagaimana mungkin Wan? Maaf nih Wan, yang namanya daftar lurah, nyalon lurah, itu harus nominal uangnya ini besar. Ya bukannya aku menghina kamu, enggak. Tapi memang seperti itu, kalau bukan pilihan warga. Oh ya terserah kalian, yang jelas aku pengen membuat perubahan di kampung ini. Dan semoga aku bisa menjadi lurah di kampung ini. Inilah jawaban dari Wawan. Semenjak ada obrolan itu, gak tahu kenapa, karena memang di kampung itu memang mau diadakan pesta warga ya, kayak pemilihan lurah segala macam. Ini yang membuat Wawan ini jarang mancing. Ketika mereka jalan berdua ke rumah Wawan, Wawan selalu menolak. Enggak, aku gak ikut mancing dulu, aku masih repot, kata Wawan. Ya wes lah, ayo jalan sendiri. Akhirnya yang mancing hanya berdua, antara Hartoyo dan Edi. Wawan udah gak ikut nih. Bisa dikatakan mereka kalau mancing ini kalau udah abis isya ini sampai subuh. Seperti itu terus putarannya gitu. Jadi mereka lebih seneng mancing tengah malam. Nah pada suatu ketika mereka ini udah sering ngobrol segala macam antara Hartoyo dan Edi gitu kan ya. Akhirnya mereka ini pun pulang. Nah sesampai di rumah, Hartoyo ini ketuk-ketuk pintu. Assalamualaikum Bu, bukain Bu. Akhirnya dibukain. Waalaikumsalam Pak, Bapak baru pulang? Iya Bu. Ya biasalah Bu, lepas penat ini Bu Bapak dapat ikan. Tapi maaf Bu, ini ikannya juga nggak banyak dapatnya Bu. Ya dimasak aja lah Bu. Bapak capek, Bapak mau istirahat Bu. Besok juga siangan ada urusan ketemu sama temen Bu. Mudah-mudahan lancar untuk usaha kita Bu. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya udah nanti Bu masak buat sarapan. Ya udah Bapak tidur. Hartoyo pun tidur. Nah, singkat cerita ya kan, paginya ya kan, mereka ini sarapan. Tapi Hartoyo ini memang capek banget kali ya, karena memang begadang mancing segala macem. Dia yang sedang tidur kecapean tiba-tiba dikagetkan dengan suara berjatuhannya piring. Brang, 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 brang. Belum lagi gelas. Brang, boom. Hartoyo pun terbangun. Kaget, ada apa ini? Hartoyo terbangun dan langsung menuju ke dapur. Pada saat itu Hartoyo dikagetkan. Istri dan anaknya dia sudah kelojotan. Mereka ini kejang. Bu, Ajeng, ada apa ini? Ada apa ini? Putri nggak di rumah. Karena apa? Putri kuliah di luar kota. Hartoyo bingung. Saat itu Hartoyo ini minta tolong sama warga. Tolong. Langsung dibawa ke rumah sakit. Ditangani sama dokter. Nah, Bu Ati sama Ajeng beda ruangan. Ditangani sama dokter. Hartoyo ini menunggu hasil bagaimana nih? Ada apa? Hasil dari dokter ini bagaimana, mengatakan apa nih penyakit yang diderita oleh istri dan anak saya? Hartoyo juga ditanyain sama warga. Awalnya gimana Pak Hartoyo? Saya juga nggak ngerti. Saya ini dengar piring pecah. Saya ini langsung terbangun. Ternyata istri dan anak saya ini mereka sudah kelojotan di dapur. Boom. Nah, tak lama kemudian disusul oleh keluarganya Bu Ati gitu. Keluarganya Bu Ati juga sudah mengabari Putri lewat telepon. Gitu, lewat telepon, Putri juga pulang. Putri pulang kampung ke rumah sakit. Putri datang bersama pamannya, kakak dari Bu Ati. Kita sebut saja namanya Parman. Datanglah di situ. Putri juga nanya, "Pak, bagaimana Pak? Ibu kok bisa kayak gini?" "Bapak juga nggak ngerti lagi, ditangani dokter." "Kamu datang kapan?" "Tadi dari rumah langsung ke sini Pak. Putri nyari di rumah ternyata udah dibawa ke rumah sakit Pak." Nah, singkat cerita gitu kan ya, saat mereka menunggu hasil bagaimana pemeriksaan dokter, tiba-tiba Bu Ati ini ngamuk. Diranjang Bu Ati ini mau ngamuk. Buah di rumah dibanting. "Pak, ibu itu Pak di ruangan." Udah. Ini ternyata nggak cuma Bu Ati, begitu juga di kamar Ajeng ngamuk-ngamuk, semua panik. Dan ini mengganggu pasien-pasien yang lain. Himbauan dari rumah sakit ini ngomong sama Pak Hartoyo, "Pak, ini ibu kalau alangkah baiknya Pak, ini dipindahkan Pak ke ruangan yang lebih bagus lagi Pak, agar tidak mengganggu pasien lain." "Ya udah nggak apa-apa, dipindahkan ke tempat yang lebih baik, nggak apa-apa. Dipindahkanlah ke ruang yang lebih kelas gitu kan ya, kelasnya ini naik gitu. Nah, pada saat itu ya kan ini terus-menerus ditangani dokter. Keluarga menunggu di luar hingga pada akhirnya dokter mengatakan, "Pak, ini kami menemukan sesuatu yang janggal karena
Nggak tahu kenapa, justru malah maaf ya Pak, ini kelaminnya Bu Ati ini penuh dengan luka Pak. Sontak semua kaget yang ada di situ. Hah? Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa dengan adekku? Pak Arman pun bilang seperti itu. Pak Hartoyo ini langsung lemes. Ada apa dengan istriku? Begitu juga dengan Putri. Ada apa ini? Keluarga sanak saudara ini mulai berdatangan. Satu persatu mulai berdatangan. Nah, singkat cerita gitu kan ya, ini sudah bisa ditenangkan. Kata dokter juga menunggu hasil laborat segala macam gitu kan, pemeriksaan, hasil pemeriksaannya nanti kayak apa gitu kan. Nah, setelah mereka ini sudah pada tenang, mereka disatukan di satu ruangan antara Ajeng dan ibunya. Nah, Bu Ati akhirnya ini bisa diajak ngobrol. Putri pun tanya, "Ibu, kenapa tadi kok seperti itu, Bu? Di luar ruangan kami sampai dengar ibu ini ngamuk-ngamuk." Nah, nggak tahu, yang jelas kelamin ibu sakit, Nak. Bu Ati mengatakan seperti itu. Pak De Parman Hartoyo sebagai suaminya Bu Ati, mereka juga ikut panik. Dan Bu Ati pun akhirnya cerita apa yang ia alami pada saat dia ini ngamuk-ngamuk di rumah sakit, sampai bentroknya ini sama orang-orang rumah sakit. Bu Ati cerita, "Nah, tadi ibu nggak tahu kenapa, tiba-tiba ibu ini melihat bayangan hitam. Dan setelah itu ibu melihat dengan jelas diri ibu ini, ya, ini diseret. Dan itu tengah malam, nah, ibu diseret ke pinggiran pantai. Saat itu, ini ada Wiyonggo, Nak." Kalian tahu Wiyonggo? Jadi Wiyonggo ini kayak kalau di daerah saya, ini semacam hantu yang menyerupai buto gitu kan, menyerupai kayak genderuwo. Dia punya wujud ada taringnya, dan tiba-tiba genderuwo ini menyetubuhi Bu Ati. Bu Ati kelojotan saat itu menahan rasa sakit. Kelamin genderuwo itu tiba-tiba mengoyak kelaminnya Bu Ati. Bu Ati ngerasa sakit, Bu Ati bener-bener perih. Bu Ati ngerasain yang bener-bener ini yang luar biasa sakitnya. Disitulah Bu Ati berontak. Dokter sampai bingung. Pada saat itu diceritakan semua sama Bu Ati. Nah, akhirnya Putri menanyakan Ajeng, "Dek Ajeng, kenapa Dek? Tadi kok ngamuk-ngamuk? Dek Ajeng ini malah banteng-banteng, terus Dek Ajeng ini kejang-kejang, kenapa lo Dek? Kedengeran lo Dek sampai luar." Dek Ajeng pun cerita, "Mbak, Dek Ajeng badannya sakit, perih. Banyak yang nyambuk Dek Ajeng. Sampai sekarang Dek Ajeng aja sampai perih Mbak punggungnya. Perih banget Mbak, ini buat rebahan perih." Saat itu baju yang dikenakan Dek Ajeng ini akhirnya dilihat sama si Putri, dan ternyata benar. Seperti banyak cambukan. Kan aneh. Semua juga pada bingung. Ada apa ini dengan Bu Ati dan Ajeng? Singkat cerita, satu hari kemudian ya kan, mereka masih pada ngumpul, jagain segala macem. Edi pun datang, akan tetapi tanpa Wawan. Edi bilang sama Hartoyo, "Mas Har, saya ikut prihatin dengan adanya seperti ini. Kok aneh ya Mas Har?" "Iya Mas Edi, Wawan kemana?" "Mas Wawan lagi sibuk, biasalah, dia ini kan mau nyalon lurah. Tapi aneh aja sih, kok sampai-sampai dia ini nggak datang ke sini. Nengok kondisi ini sampean dan istri kayak gini. Aneh yo Mas." "Iyo, ya udahlah, udah, biarinlah, mungkin Wawan lagi sibuk." Nah, di sini ada keanehan. Wawan ini nggak mau datang. Wawan ini malah justru sibuk dengan tamu-tamunya. Karena ternyata Wawan ini sudah mulai kayak semacam gerilya. Dia ini mau menyalonkan diri sebagai lurah. Dan dia ini sibuk. Singkat cerita, 1 minggu sudah, dokter mengatakan agar Bu Ati ini butuh istirahat penuh gitu. Jadi yang jenguk ini mulai harus ditata gitu, harus dikurangi. Karena Bu Ati dan Ajeng ini mengalami lemah. Terus kesehatan menurun hingga pada akhirnya ketika perawatan terus berjalan, Bu Ati dan Ajeng meninggal dunia. Bu Ati dan Ajeng meninggal dunia. Dokter mengatakan kepada Pak Hartoyo dan keluarga, termasuk Putri yang ada di situ, "Maaf Pak, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ibu dan anak sampai meninggal." Wah, semua teriak, semua histeris. Putri merasa bener-bener kehilangan ibu dan adiknya yang tersayang. Sedih semua. Pak Hartoyo kayak nggak terima. Ada apa ini? Di sisi lain Wawan, ya, dia ini malah mau nyalon lah, apalah segala macam, nggak datang sama sekali. Singkat cerita, ya kan, akhirnya dibawa ke rumah dan dimakamkan, gitu. Dimakamkan, ya kan. Anehnya, barulah Wawan ini datang. Wawan baru datang. Nah, warga-warga ini
akhirnya berasumsi nih, ini Pak Wawan kenapa yang sahabat dekatnya Pak Hartoyo kok baru datang? Dari kemarin ini kemana aja? Banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Pak Wawan ini banyak dekat dengan warga ini, tapi kenapa sahabat sendiri sedang mengalami musibah dan baru datang? Ini ada apa? Singkat cerita ya kan, diadakanlah yang namanya 7 harian gitu, 7 harian kayak pengajian gitu ya, untuk mendoakan almarhumah gitu kan ya. Keluarga ini mengadakan pengajian. Nah, pada saat itu ada keanehan di sini. Pak De Parman, kakak dari Bu Ati, ini justru ngomong sama Hartoyo, Har, berarti nanti mulai usaha dijalankan, nanti tak bantu aku. Yo, kita ini harus melanjutkan usaha yang sudah berkembang. Jangan sampai usaha ini nanti malah berantakan. Nah, Putri ini kayak nggak terima. Putri kan ada di situ juga nih, ya kan? Putri masih ada di situ. Dia ini udah lama nggak berangkat kuliah. Pada akhirnya, Putri akhirnya memotong pembicaraan mereka berdua. Pak De, Bapak lagi berkabung kok malah bahas bisnis, gimana sih? Ada orang-orang datang ke sini mengaji segala macam, mendoakan. Pak De sama Bapak kok kayak gitu sih, Pak? Iya Put. Pak De cuma ngasih saran aja sama bapakmu. Maafin Pak De. Aneh. Pak De Parman kok seperti ini? Adiknya meninggal. Ya kan, justru malah membahas cepet-cepet kerjaan gitu loh. Singkat cerita, setelah 7 harian, Putri pun berangkat lagi ke kota untuk melanjutkan kuliahnya. Nah, akan tetapi ada keanehan. Wawan ini mendadak kaya. Banyak warga yang dibantu oleh Wawan. Pak Wawan loh, mau daftar lurah. Sampai kita ini dibantu kayak gini. Kita seneng banget. Ini Pak Wawan harus jadi. Banyak warga yang ngomong seperti itu. Wawan ini mau jadi lurah, Wawan ini mau jadi lurah. Cepet banget nih. Wawan ini kekayaannya tiba-tiba ini muncul seketika. Ada apa ini? Dan yang lebih parahnya, ini nggak hanya Bu Ati dan Ajeng yang meninggal dunia. Ternyata di warga setempat gitu kan ya, ini ada orang yang meninggal juga. Ini totalnya dalam waktu dekat ini ada 7 orang yang meninggal dunia. Wawan mendadak kaya, jadi bahan omongan warga akhirnya. Dan Wawan ini kayak menutup diri. Wawan menutup diri, dia nemuin warga juga nggak begitu yang sering lagi, akan tetapi lebih ke ngasih uang. Dan Wawan ini lebih banyak di rumah. Nah, beda cerita dengan si Edi. Edi mencoba menghibur Hartoyo ketika Hartoyo ini pusing atau apa, ini mancing. Nah, Parman sebagai kakak dari Bu Ati ini ngingetin, kamu jangan banyakan mancing, ayolah kita gerak. Ini usaha ini jangan sampai kita ini berantakan. Ayolah, banyak pekerjaan kamu harus meneruskan. Apalagi kamu suaminya si Ati, kamu yang tahu seluk-beluknya. Jangan malah mancing-mancing. Jangan malah mancing-mancing di sungai lah atau apa segala macam. Iya Mas, Parman mengingatkan. Di sisi lain, warga juga bingung. Ini kok tiba-tiba Wawan ini punya uang banyak, sering membantu warga. Ini hasilnya dari mana? Soalnya Wawan jarang keluar, malah sering pergi atau di rumah. Ada apa ini? Warga udah mulai curiga, jangan-jangan ya ada sesuatu hal yang disembunyikan. Karena ada 7 orang yang meninggal di warga setempat. Singkat cerita, berjalannya waktu ya. Ini Putri kan kepulangan yang selanjutnya setelah dia ini kuliah gitu kan, pas ada hari libur, Putri pulang. Putri melihat kondisi rumah ini berantakan. Semenjak tidak ada ibu sudah meninggal. Ini Putri melihat, ya ampun kok berantakan. Aku juga belum lama di kota, tapi kok rumah berantakan. Tak lama kemudian, bapaknya ini pulang. Putri, kamu di rumah toh nak? Iya Pak. Maaf Putri, kamu udah makan belum? Bapak belum masak, Bapak belum apa-apa. Gak apa-apa Pak, nanti Putri yang masak. Putri juga baru sampai rumah Pak. Putri ikut berpikir, inilah gak adanya ibu, berantakan. Putri juga melihat Pak Hartoyo ini hanya melamun saja. Singkat cerita, Putri selesai masak nih. Udah belanja di depan rumah gitu kan ya. Putri selesai memasak, Putri pun ngajak makan bapaknya. Pak, ini makan Pak. Iya Put, maafin Bapak. Bapak ini ngurus kerjaan banyak sekali. Dan Bapak hiburannya cuma mancing Put. Jadi rumah ya kayak gini. Maafin Bapak ya Nduk. Putri ikut kepikiran. Kondisi bapaknya yang seperti ini, Putri ikut kepikiran. Rumah berantakan. Di sisi lain, Wawan semakin heboh beritanya. Putri ini jadi benci. Kenapa? Wawan melihat temannya yang semakin parah kondisinya. Ini kok biasa-biasa saja dan dia ini semakin wah.
Nah, Putri memikirkan ini butuh sosok ibu di rumah agar bapak bisa mengembalikan perekonomian, bapak bisa ngurus rumah. Hingga pada akhirnya, ini berapa hari kemudian kebetulan Pak D-nya ini mampir juga, Pak D Parman. Putri ngomong sama Pak D Parman, ada yang harus ngurus rumah Pak D. Rumah berantakan, cucian numpuk segala macem. Putri bingung Pak D. Yo, satu-satunya jalan. Yo, Hartoyo harus nikah. Hartoyonya lagi kemana? Lagi keluar Pak D. Mungkin beli rokok. Yo, Hartoyo harus ada pasangan kalau kayak gini. Ini di rumah susah, nanti juga berantakan. Itu kenapa aku menyarankan, yo cepet-cepet ngurus bisnisnya. Ya jangan sampai tersaingi sama orang lain. Karena bisnisnya besar. Nah, tak lama kemudian Hartoyo pulang. Ternyata emang bener habis dari warung beli rokok. Nah, Putri pun ngomong, Pak, apa Bapak nggak menikah aja Pak? Biar Bapak bisa melanjutkan bisnis-bisnis yang udah terbengkalai ini Pak. Bapak belum bisa ninggalin ibumu. Bapak belum terima dengan kematian ibumu, nak. Jadi nggak secepat itu. Yo, ini saran dari Putri Pak. Pak D Parman juga menyarankan seperti itu agar Bapak ini usahanya lancar Pak. Yang ada nanti malah Bapak mancing-mancing tok Pak. Terbengkalai semua Pak. Iyo, nanti Bapak pikirkan yo nak. Pak Hartoyo juga belum bisa secepat itu melupakan Bu Ati yang selama ini menjadi partner dalam hidup, bisnis. Tak semudah itu buat Pak Hartoyo. Nah, setiap kepulangannya Putri melihat rumah berantakan. Bapaknya ngurus bisnis juga berantakan juga. Putri nggak tega melihat hal itu. Hingga pada akhirnya Putri ngomong sama Pak Hartoyo, ngomong sama bapaknya, Pak, sudahlah Bapak menikah, biar ada yang ngurus segala macam. Putri nggak tega. Nantilah dulu, Bapak lagi mikir. Belum bisa secepat itu ngelupain ibumu. Iya Pak, tapi bisnis ini, ya, perkebunan segala macam yang kita punya ini bisa berantakan Pak. Hiburan Bapak hanya mancing. Yang ada nanti berantakan. Bener Pak D Parman. Pak D Parman ini juga ngasih tahu juga loh Pak. Udah terserah Bapak sekarang. Putri ngizinin kok kalau memang Bapak mau nikah lagi. Nah, di sisi lain pemilihan lurah ini sudah mendekat gitu. Udah mendekat nih. Hingga pada akhirnya kan berjalannya waktu, akhirnya Wawan terpilih menjadi lurah. Akan tetapi banyak warga yang berasumsi lain. Berasumsi bahwa Wawan ini nggak sehat. Wawan ini nggak sehat. Cara pemilihannya ini Wawan nggak sehat. Pasti ada unsur magicnya. Pasti ada unsur goibnya. Ini yang membuat warga nggak percaya dengan kemenangannya Wawan. Tapi aneh aja kenapa Wawan kok bisa sekaya itu, secepat itu gitu kan ya. Terus bisa yang namanya menolong warga secepat itu. Hingga akhirnya Wawan terpilih. Berjalannya waktu, yang namanya Wawan nggak pernah datang ke tempatnya Hartoyo ngajak mancing lagi atau apa. Dia lebih sibuk lagi. Nah, pada suatu ketika Putri kepulangan yang keberapa kalinya gitu, barulah Pak Hartoyo bilang, nah Bapak ini ada seseorang yang mungkin bisa menggantikan ibumu, namanya Rusni. Kalau kamu pengen kenal nanti tak suruh main ke sini. Ya nggak apa-apa Pak, disuruh aja main ke sini. Yang penting sayang sama Bapak. Yang penting bisa ngerawat Bapak. Bapak juga bisa fokus sama kegiatan Bapak. Bapak bisa fokus sama kerjaan Bapak. Nah, hingga pada akhirnya Rusni pun datang. Gitu, Rusni datang. Ternyata emang benar Rusni ini sosok ibu yang baik. Itu bisa menggantikan posisi dari Ati. Itu ibu kandung dari Putri. Rusni juga tipikal orang yang penyayang, menyabarkan segala macam, mulai membangkitkan keadaan, ekonomi pun mulailah tertata dengan adanya Rusni. Gitu, hingga pada akhirnya mereka resmi menikah. Mereka menikah akhirnya, jalan lancar. Putri pun juga senang dengan adanya Rusni, rumah kerawat. Setiap Putri pulang, rumah ini udah pada bersih segala macam. Gak ada yang namanya cucian tumpuk-tumpukan segala macam. Rumah bagus ini udah kembali bagus. Gak kayak kemarin-kemarin. Rumah bagus tapi dalamnya berantakan. Ini sudah mulai tertata dengan adanya Rusni. Bapak juga sudah mulai mengolah bisnis-bisnis. Gitu, udah mulai jalan lagi puterannya. Pelan-pelan akhirnya jalan lagi. Nah, di sisi lain aneh nih. Parman, Pak D-nya Putri, ini justru malah jarang datang ke rumah. Semenjak Hartoyo nikah sama si Rusni. Pamannya ini jarang yang namanya ke rumah. Yang awalnya pengen bareng-bareng mengelola perusahaan segala macam gitu, mengelola usaha. Ini Parman juga jarang datang. Aneh, ada apa ini?
Nah, disinilah mulai terjawab. Berjalannya waktu, singkat cerita, pada suatu ketika, ini malam-malam, Putri ini ada di luar kota di mana dia merantau kan untuk kuliah gitu kan. Dia ini mau tidur, akan tetapi pada saat tidur, kalian pernah yang namanya kedutan mata? Nah, inilah Putri. Di sebelah mata kiri Putri ini tiba-tiba kedutan. Sampai Putri ngomong sama sahabatnya yang ngekos bareng. Apa sih arti mata kedutan? Aku sebelah kiri matanya kedutan terus loh. Tak hanya itu, ternyata bibir Putri ini bagian atas juga kedutan. Ada apa ya? Kok tumben ya? Kok tumben baru kali ini aku ngerasain kayak gini? Putri nggak tenang, padahal ada tugas-tugas kuliah yang sangat banyak sekali. Bahkan temennya ini nggak sampai ngomong sama Putri, kamu kenapa sih Put? Iya nggak tahu kenapa aku kedutan terus. Temennya Putri, kita sebut saja namanya Salsa, ini bilang, Put, makan dulu, kamu dari tadi nggak makan. Sebelum kita selesaikan tugas segala macam, kamu mending makan dulu. Akhirnya mereka cari angkringan untuk makan gitu kan. Nah pada saat mereka nyari angkringan, mereka ini makan nasi kucing, kalau di daerah saya juga sama. Mereka ini sedang asik makan, tiba-tiba Putri ini ada yang membisiki. Nah, kok aku kenal suara itu? Salsa, kamu tadi dengar nggak ada orang di belakang kita? Nggak ada kok. Masa iya sih? Ternyata ini berkali-kali suara itu terdengar di telinganya Putri. Keesokan harinya saat dia di kampus, saat dia sedang kuliah segala macam, tiba-tiba mendengar lagi. Nah, seperti suara orang minta tolong, tapi hanya satu kata. Nah, ada apa ini? Putri bingung. Terus menerus. Dan disusul mata kedutan, bibir kedutan yang saya bilang itu tadi. Terus menerus. Ada apa ini? Putri nanya ke Salsa, ada apa ya Sa? Aku ngerasain hal yang aneh. Lah, aku juga gak ngerti Put. Apa yang kamu rasakan? Aku gak ngerti. Apa jangan-jangan di rumah ada apa-apa? Putri akhirnya menyempatkan untuk pulang. Akan tetapi, pada saat pulang, rumah baik-baik saja. Bahkan, ini ibunya Putri yang baru, ibu tirinya Putri yang baru juga perhatian juga sama Putri. Gak ada masalah. Ada apa ya? Kok aneh ya? Aku gak ngerti, ini ada apa? Berangkat lagi, ternyata ini terus Putri yang namanya kedutan terus menerus. Kita kalau kedutan kan ada jarak gitu ya, ada jeda. Berapa hari itu, atau mungkin berapa hari sekali, atau mungkin berapa minggu sekali, atau mungkin berapa bulan sekali. Enggak, ini setiap hari Putri ini kedutan. Mulai dari mata, bibir ya kan, kadang tangan. Ini Putri bingung, ada apa ini? Dan disusul suara panggilan dari yang Putri ini kenal banget suaranya. Nah, Putri ini punya pacar gitu. Putri punya pacar, kita sebut saja namanya Doni. Memang hubungan mereka ini udah lama dan Doni ini orang yang baik. Nah kebetulan bapaknya Doni, kita sebut saja Pak Yanto, ini kayak orang pinter. Hal-hal yang berhubungan dengan goib, bapaknya Doni ini tahu. Nah Putri cerita sama si Doni, Mas, aku gak tahu kenapa sudah berapa kali ini aku kedutan. Dan aku baru cerita kali ini ke kamu Mas, aku baru cerita. Yang tahu hanya Salsa Mas, aku gak tahu. Dan ada suara panggilan nak terus menerus seperti itu. Yowes, nanti pas kalau kita libur, kamu gak usah pulang ke rumah, kamu ikut pulang ke kampungku. Yo, tak kenalin sama bapakku itu tahu. Siapa tahu ngerti, bisa menyelesaikan masalah apa yang diderita kamu, yang dialami kamu. Yo Mas. Nah, yang biasanya liburan Putri harus pulang ke rumah, ini pulangnya ke rumahnya Doni. Nah, pada saat pulang ke rumah Doni, otomatis nih kenal dengan bapaknya Doni. Pak, ini namanya Putri Pak. Oh iya nak, ini pacar Doni Pak. Doain ya Pak, mudah-mudahan nanti kalau udah lulus kuliah, Doni ini pengen menikah sama Putri Pak. Iyole. Akan tetapi, Pak Yanto ini ternyata sudah tahu lebih dulu. Dia melihat Putri kayak ada sesuatu yang mau disampaikan. Pak Yanto sampai ngomong ke Putri, Nah, kamu seperti ada yang mau disampaikan. Kok Bapak tahu Pak? Yo, Bapak lihat, sepertinya ada yang kamu simpan. Nah, Doni ini langsung ngomong ke bapaknya, iya itu Pak. Kenapa Putri Doni ajak ke sini? Karena Putri ini ada sesuatu hal yang mau disampaikan sama Bapak. Dia ini ngalamin sesuatu hal. Mas, gak apa-apa nak. Doni ini sama Bapak, yo kayak temen, yo seperti sahabat, yo seperti sama anak. Bapak ini dekat sama Doni. Doni mengeluh ya juga sama Bapak. Bapak mengajarkan anak-anak Bapak ini mengeluhnya ke Bapak. Jangan sampai salah mengeluh pada tempat yang salah. Nah, kamu ada apa? Kamu cerita. Udah cerita aja. Gak apa-apa kok. Bapak tahu. Tanpa kamu cerita, Bapak bakalan tahu. Kata si Doni.
Hingga pada akhirnya Putri pun menceritakan apa yang ia alami. Jadi gini Pak, Putri ini kayak mendengar seseorang memanggil Putri, tapi Putri ini kenal dengan suara itu. Tapi entah itu suara siapa, tapi Putri kenal banget Pak. Justru malah cenderung kayak suaranya ibu. Lah memang itu suara ibumu kok. Tiba-tiba Pak Yanto ngomong seperti itu. Maksud Bapak, iya memang itu suara ibumu. Dia sedih. Dia menangis. Maksud Bapak apa gara-gara Putri ini jarang ke makam atau apa? Salah satunya itu. Tapi ada sesuatu yang harus kamu tahu. Jadi gini, alangkah baiknya nanti malam kamu minta petunjuk. Ya, nanti minta petunjuk, kamu sholat. Kamu sholat malam, berdoa, sebenarnya apa yang terjadi. Sepertinya ada sebuah kejadian yang memang itu disembunyikan. Jadi alangkah baiknya kamu sholat. Sholat minta petunjuk, ibadah. Ya. Nah, singkat cerita, habis maghrib mereka ini mau pulang lagi ke kota yang dimana mereka kuliah. Pak Yanto, bapaknya Doni, ini memberikan air mineral. Gitu, air mineral di dalam botol plastik diberikan kepada Putri. Sebelum sholat kamu minum ini. Setelah selesai sholat juga diminum. Siapa tahu ada petunjuk. Ingat, mintanya yang tulus sama Allah. Ya? Iya Pak. Hingga pada akhirnya kurang lebih jam 9 malam Putri sampai di kosan gitu kan ya. Putri minum itu, tidur sebentar karena bener-bener lelah. Pada malam harinya minta dibangunin sama Salsa. Sa, bangunin aku mau sholat. Akhirnya Salsa beneran nih bangunin Putri tengah malam. Putri pun akhirnya sholat. Sudah meminum air tadi. Gitu kan. Sudah meminum air tadi, tidak dihabiskan karena memang harus dibagi untuk setelah sholat gitu. Nah, Putri pun sholat. Setelah selesai sholat, ya kan, Putri ini berdoa, minta petunjuk sebenarnya ada apa. Anehnya, pada saat sholat dia tidak mengalami hal-hal yang gimana-gimana, enggak, baik-baik saja. Kembali ia minum. Dan perasaan Putri ini lebih ke cenderung ke kayak lega, kayak nggak ada beban. Pertanyaan-pertanyaan yang aneh ini tidak muncul dari dirinya, mulai tenang. Nah, disinilah karena Putri tidak menemukan apa-apa, Putri lanjut berdoa aja udah. Lanjut berdoa aja lah. Sembari mengaji. Nah, pada saat itu nggak tahu kenapa tiba-tiba Putri ini melihat sebuah bayangan. Putri melihat ibunya Putri ini telanjang, ini diseret. Tangan yang menyeret ibunya Putri ini penuh dengan duri. Putri melihat, akan tetapi Putri nggak bisa menolong. Tolong, tolong, tolong. Ibunya Putri ini teriak-teriak. Di sisi lain, Putri melihat adiknya Putri ini dicambuk berkali-kali. Pak. Semakin jelas. Ternyata bayangan itu ya, ini munculnya ini justru malah dari rawa-rawa. Makhluk itu muncul dari rawa-rawa dan semakin banyak. Inilah yang disebut dengan Wiyonggo. Makhluknya ini hampir kayak genderuwo, punya taring, tangannya ini penuh dengan duri, ya. Tangannya penuh dengan duri, ini kayak monster. Ibunya Putri diseret di pinggir pantai, ya. Ini langsung ditiduri oleh beberapa makhluk yang benar-benar menjijikan. Dan keluar lendir-lendir. Ibunya Putri ini benar-benar ditiduri, dipompa habis-habisan. Ini sama makhluk-makhluk itu. Tolong. Putri pun jadi keingat. Ini kok kayak kejadian ketika sebelum ibu meninggal. Ibu di rumah sakit sempat menceritakan kalau dia ini ditiduri makhluk yang bernama Wiyonggo. Tak hanya itu, Putri melihat adiknya ini disiksa oleh makhluk itu juga. Dicambuk, nangis. Dan kondisi di pinggir pantai itu, ini antara kayak mau menjelang maghrib. Putri teriak-teriak, tolong. Tiba-tiba Salsa ini langsung membangunkan Putri. Ternyata Putri ini kayak mimpi. Putri, kamu gimana sih? Kamu berdoa tiba-tiba kayak gitu. Aku ketiduran. Aku berdoa sampai ketiduran. Iya, aku juga kaget. Kamu tiba-tiba teriak tolong. Aku kaget loh, Put. Ada apa? Putri pun menceritakan kepada Salsa. Ya ampun, Put. Yang benar, Put. Kamu ngimpi kayak gitu. Iya, Sa. Ya udah, kamu mending cerita sama Doni. Kamu kan udah pernah ngomong sama Doni. Udah, kamu cerita sama Doni. Ada apa sebenarnya? Iya, Sa. Besok aku akan cerita sama Doni. Keesokan harinya, Putri akhirnya ketika di kampus ini menemui Doni langsung.
cerita sama Doni. Don, semalam aku mimpi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan jelas ternyata suara yang dimaksud oleh bapakmu itu ibuku. Ini benar adanya. Yang benar. Ya udah, nanti jam berapa kita pulang? Kita izin, kita banyak tugas, tapi kita dahulukan persoalan kamu ini. Iya Doni, tapi ini ganggu kamu nggak. Harus dituntaskan, sebenarnya ada apa? Di balik semua ini ada apa? Biar kamu ini lega. Yowis mas. Akhirnya, memang sebenarnya nggak jatahnya pulang, akan tetapi Doni pengen membantu kekasihnya. Doni pun pulang bersama si Putri. Ketemu dengan Pak Yanto, bapaknya Doni. Gimana nak? Ada apa? Pak, Putri semalam. Ya bapak tahu. Bener toh? Itu suara dari ibumu. Nanti akan ada petunjuk lagi. Ini nanti air diminum lagi, kamu sholat lagi. Berdoa lagi, nanti akan diberi petunjuk. Gak bisa cepet. Sabar. Karena ada sebuah kejadian yang menurut bapak ada kejanggalan. Tapi bapak tidak pengen menuduh. Alangkah baiknya kamu temukan sendiri di mimpimu. Nah, Pak Yanto pun mengatakan hal seperti itu. Dan Pak Yanto juga mengingatkan agar Putri melakoni puasa. Puasa wetonnya Putri. Nah, Putri pun mengiyakan. Iya Pak. Dan jangan lupa, minum air ini setiap sebelum kamu sholat, ya, sholat malam. Setelah sholat malam pun kamu minum. Berdoa terus menerus. Ikhtiar, nanti bakalan ketemu siapa dalang dari semua ini. Putri pun mengiyakan, mengikuti anjuran. Gitu kan, singkat cerita nih ya, singkat cerita Putri udah puasa, setiap malam Putri sholat segala macam. Hingga pada akhirnya, di mana Putri udah jenuh sendiri, dia ini kedutan, sering mendengar suara panggilan nak, dan Putri sudah tahu kalau itu ibunya. Hingga pada akhirnya, boom! Saat sholat malam yang keberapa kalinya, ini Putri melihat seolah Putri ini sholatnya ini udah nggak di kamar lagi, melainkan kayak di tempat asing yang sangat luas sekali, padang lebar gitu kan ya, padang hijau penuh tumbuh-tumbuhan, tempatnya ini asri banget. Dan tak lama kemudian ibunya ini datang menggandeng adiknya Putri. Putri, nah ibu, akan tetapi Putri ini nggak bisa mendekat. Ada jarak. Disitulah ibunya Putri ini bercerita. Nah, kenapa ibu dan adik ini bisa seperti ini? Ini karena ulah bapakmu nak. Putri kaget, akan tetapi tidak bisa yang namanya Putri ini bertanya atau apa. Putri nggak bisa. Yang hanya bisa Putri lakukan adalah berdoa terus menerus. Ini tiba-tiba ibunya, di dalam doanya Putri, ibunya mengatakan hal seperti itu. Ini ulah bapakmu nak. Ikan hasil pancingannya yang ibu masak ini justru meracuni kami nak. Ikan itu bukan sembarang ikan nak. Itu memang sengaja untuk membunuh ibu dan adikmu nak. Ini ternyata ulah dari Pak Hartoyo. Dan sekali lagi nak, sebenarnya bapakmu ini ingin menguras harta ibu nak. Ingin menguras seluruh usaha ibu nak, seluruh bisnis ibu nak. Memang bisnis dari keluarga Pak Hartoyo sebenarnya ini memang dari Bu Ati, bukan dari Pak Hartoyo. Dan di mimpi Putri ini ibunya pun kembali menjelaskan, nah, dan kamu tahu hubungan bapakmu dengan Rusni ini sebenarnya udah lama. Ibu ini udah tahu. Ibu udah tahu tapi ibu tidak ingin kalian ini ngerti. Ibu ini udah sering yang namanya berantem sama bapak tapi kalian gak tahu. Oh, ini akal-akalannya Hartoyo ternyata. Untuk memusnahkan Bu Ati dan putri kecilnya. Sebenarnya gitu kan ya, Putri juga jadi target. Dan sebenarnya kamu target selanjutnya. Nah, kamu bakalan senasib dengan ibu. Ketika bapakmu ini sudah menguasai harta dan memindah nama segalanya, pemilik harta ini menjadi Bapak Hartoyo dan Rusni. Kamu target selanjutnya. Nah, Putri kaget lah. Kok ternyata bapaknya kayak gini, setega ini. Bangkitlah nak, gagalkan semua rencana busuk bapakmu. Karena bapakmu ini sudah bermain dukun. Lewat ikan itulah ibu dan adikmu dibunuh. Putri terbangun. Putri masih menggunakan mukena dan berdoa. Nah, Putri pengen nyari tahu. Selama ini Putri kan curiganya sama Pak Wawan yang sekarang sudah menjabat sebagai lurah, dan Putri pengen ngerti. Pak Wawan pasti tahu
Dan selama ini Putri udah sempat berpikiran jahat kalau Pak Wawan lah pelaku dari semua ini. Pada saat itu Putri cerita ke Doni. Doni mengatakan mending cerita ke bapak dulu. Diceritakanlah semua apa yang sudah dialami oleh Putri. Pak Yanto ini tiba-tiba ini memberikan kain berwarna hitam. Dalamnya ini ada sesuatu. Pak Yanto bilang, taruh di bawah tempat tidur bapakmu. Nanti apa yang terjadi bapakmu akan ngaku sendiri. Bapakmu akan membuka mulut apa yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi kamu gak boleh langsung nuduh sebelum bapakmu mengakui semuanya. Putri pun nurut. Putri pulang. Padahal udah geram pingin menanyakan ke bapaknya. Putri pulang, gimana nak kabarnya? Nah, ibumu hamil loh ini. Ternyata Bu Rusni ini hamil. Ibumu hamil, sebentar lagi kamu punya adik. Iya Pak, mudah-mudahan sehat ya Bu kandungannya. Iya Put, Pak maaf Putri mau istirahat. Iya. Nah, Putri nyari celah. Di mana rumah sepi. Seperti biasa Pak Hartoyo ini keluar gitu kan, ada kegiatan, dia ini ngontrol-ngontrol ladang segala macem. Nah, Putri juga nunggu nih. Bu Rusni ini keluar, ada kegiatan apa-apa segala macam, barulah Putri masuk ke kamar Pak Hartoyo, ke kamar bapaknya. Menaruh kain hitam yang di mana kain tersebut dari Pak Yanto. Ini kayak ada bungkusan dibungkus kain hitam. Kecil, nggak begitu besar. Kurang lebih 5 cm gitu, persegi gitu kan. Nah, ini ditaruh di bawah tempat tidur yang biasa ditiduri oleh Pak Hartoyo dan istrinya. Putri meninggalkan rumah akhirnya gitu kan. Pamitan ketika berapa hari sudah di rumah, Putri pamitan untuk kembali lagi kuliah. Pada saat itu, ketika ketemu dengan Pak Yanto, bapak dari Doni gitu kan ya, bapak dari pacarnya Putri, ini Pak Yanto ngomong, pokoknya apapun yang terjadi, kamu jangan lupa tetap sholat malam, minta petunjuk sama Allah, terus-menerus kamu berdoa. Nanti akan diberi jalannya. Singkat cerita, ya kan, 1 bulan sudah Putri ini melakoni yang namanya dia ini sholat malam, berdoa segala macam, fokus minta sama Allah, semoga semuanya terjawab. Tiba-tiba ini siang-siang saat Putri ini sedang di kampus, ini ada telepon dari anaknya Pak Deparman. Kok kayak Mbak Dewi, kita sebut saja namanya Dewi, anak dari Pak Deparman. Halo Put, ini Mbak Dewi. Ya Mbak, ada apa ya Mbak? Put, kamu bisa pulang nggak Put? Bapakmu sekarang dirawat di rumah sakit. Semalam ngamuk, terus nggak tahu kenapa kayak orang kesurupan. Pak De juga datang ke sana sama Bude, keluarga juga datang ke sana. Bapakmu gigit lidah sampai lidahnya ini putus Put. Putri kaget. Hah? Kok bisa Mbak? Iya, kami juga bingung. Kalau bisa kamu pulang ya Put. Akhirnya Putri sama Doni ini langsung menuju ke kampungnya. Ternyata memang Pak Hartoyo sudah dirawat di rumah sakit dan lidahnya ini putus di bagian depan. Keluarga menceritakan, Pak Deparman menceritakan semalam ngamuk, semalam ngerasa badannya panas dan memanggil-manggil Ati. Dia minta maaf segala macem. Itu yang terjadi Put. Putri jadi ngerti. 2 hari sudah Pak Hartoyo ini tidak siuman. Nah setelah 2 harinya itu, dia baru siuman. Setelah melihat Putri dengan jelas, Pak Hartoyo ini berusaha untuk memeluk Putri dan tidak bisa ngomong apapun. Maafin bapak, maafin bapak, maafin bapak, sambil memeluk Putri. Bu Rusni juga gelimpungan, kebingungan. Putri, ini Putri hanya diam. Putri hanya diam. Tepat di rumah sakit Putri hanya diam. Doni juga ada di situ, Doni pun berdoa. Disaksikan oleh Pak Deparman dan keluarga juga, termasuk anaknya yang namanya Dewi yang ngabarin Putri. Nggak tahu kenapa saat Pak Hartoyo ini memeluk Putri, justru Putri melepas tangannya. Pak, cukup sudah. Kedok kalian sudah terbongkar. Bapak yang membuat ibu celakakan. Bapak yang membuat ibu dan adik meninggalkan. Saat itu juga Pak Hartoyo nangis. Hai Bapak, hai Bapak, hai Bapak. Parman bingung, Pak Deparman juga bingung. Put, kok kamu ngomong seperti itu? Putri udah tahu semua. Hubungan Bapak dengan Rusni ini sudah lama kan Pak, sebelum ibu meninggal, iya kan? Mereka bingung. Rusni juga bingung. Parman langsung ngomong, apa benar Rusni? Iya Pak De, tapi ini semua kan... Ngaku. Kamu ngaku. Kamu udah lama kan sama bapak? Iya kan? Iya. Selama ini aku sabar. Dan ternyata ibu di alam sana tidak terima.
dan memberitahuku. Putri, kamu jangan ngarang, Putri. Beneran, Ibu Rusni ini sayang sama kamu, Putri. Gak bisa. Harta semuanya, apapun yang bisnis ibu punyai, serahkan pada saya. Serahkan pada saya, karena itu adalah hak saya. Kalian tidak ada hak. Putri, tapi bapakmu kan ikut berjuang. Tidak. Ibu yang susah payah. Bapak ini alasannya mancing dan mancing. Pergi dan gak jelas. Dan bapak ini tipu daya. Seolah-olah biar saya mendukung. Pernikahan kalian ini terjadi. Dengan seolah-olah bener-bener ini tanpa settingan kalian. Saya tahu semuanya. Pura-pura rumah berantakan atau apa, biar saya ini menawarkan kalian menikah, iya kan? Boom! Jadi memang Hartoyo udah nyeting seperti itu. Rumah dibikin berantakan segala macam, seolah-olah hidupnya berantakan. Usaha yang dikelola almarhumah istrinya ini seolah-olah kacau. Jadi biar kelihatan kalau Hartoyo ini butuh pendamping hidup. Nunggu Putri ngomong. Ternyata memang sudah disusun rapi sama Hartoyo. Boom! Semua terbongkar di sini. Putri, kamu jangan nuduh seperti itu, nak. Apa buktinya, nak? Pak Deparman juga ngomong, kok bisa kayak gitu, Put? Kalian mengambing hitamkan Pak Wawan, kan? Putri tiba-tiba ngomong seperti itu. Ternyata, ya, ini Putri sebelum ke rumah sakit. Ya, ini Putri menyempatkan diri untuk bertemu Pak Lurah Wawan. Dan pada akhirnya Pak Lurah Wawan ini membuka semuanya. Ini sudah disusun, nak. Kenapa saya menghindar dari bapakmu? Karena bapakmu itu sudah main licik. Pernah cerita ke saya. Edi, sahabat kita ini sampai nggak ngerti, yang ngerti cuma saya. Saya mau nyalon lurah. Ya kan, pada saat itu. Kesempatan saya ini nggak deket dengan bapakmu. Tapi saya tahu urut-urutannya. Bapakmu itu pergi ke dukun, yo, karena bapakmu ini seringnya mancing, ya kan? Bapakmu bilang, lewat ikan ini nanti tak racun. Sudah tak kasih ramuan dari dukun. Bapakmu ini sudah merencanakan hal itu lama. Saya sudah sempat melarang. Berapa kali ikan yang sudah dikasih ramuan saya buang. Saya buang. Dan entah yang keberapa kalinya saya sudah tidak memperhatikan, dan saya tidak mau mendekat dengan bapakmu karena bapakmu sudah tidak bisa dikondisikan. Saya mending menghindar. Itu alasan dari Wawan, alasan dari Lurah Wawan. Ternyata udah main dukun lewat ikan tadi biar dimakan gitu kan. Ternyata udah berkali-kali, dan yang keberapa kalinya berhasil membuat ibunya Putri, Bu Ati, dan adiknya yang namanya Ajeng meninggal. Nah, kita lanjut di mana Putri terus-menerus mengatakan kalau mereka ini yang salah. Mereka ini adalah dalang-dalangnya. Apa perlu saya panggil Pak Lurah Wawan ke sini? Pak Wawan digosipkan macam-macam segala macam. Ini ulah kalian kan? Kalian berusaha menutupi semuanya, tapi maaf, tak bisa. Saya terus berdoa meminta kepada Tuhan untuk keadilan ini agar semua terbongkar. Pak, semua ini milik Putri. Bapaknya cuma minta, ya. Nah, Rusni bilang sama suaminya nih, Mas, nggak gitu dong, Mas. Terus kita gimana? Maafin Bapak. Rusni yang bener-bener kebingungan. Bapak. Nggak, Bapak tega membunuh ibu dan adik. Wah, bener-bener pada saat itu akhirnya bener-bener Parman, Pak D-nya pun kaget. Semua terbongkar. Hingga pada akhirnya mereka nggak diurus lagi nih. Wah, udah terserah di rumah sakit mau gimana kek apa segala macam, terserah. Dan mereka pun nemuin Pak Lurah Wawan. Pak Deparman kurang puas, nggak dengar sendiri dari Lurah Wawan. Akhirnya Lurah Wawan pun menceritakan seperti ini Pak di kronologinya. Ternyata bener sama dengan mimpinya Putri. Putri diberi petunjuk untuk menanyakan kepada Pak Lurah Wawan gitu kan, seolah-olah seperti itu. Dan ketika ditanyakan ternyata sama runtutan dengan mimpinya Putri. Bahwa di sini adalah dalangnya justru malah dari Hartoyo, bapak kandung Putri sendiri. Gila, ngorbanin anak dan istrinya sendiri. Ternyata ada selingkuhan gitu. Nah, ternyata Putri pun akan ditumbalkan ketika mereka sudah mengambil alih nama segala macam bla 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 blanya. Dan pada akhirnya mereka pun gagal. Putri mengusir entah kemana terserah. Pak D-nya Putri juga di situ. Di rumahnya Putri, Pak D bakal yang ngadepi bapakmu. Hingga pada akhirnya mereka pun pergi. Pak D Parman yang benar-benar di situ kesel juga mendengar semua pengakuan, ternyata dalangnya adalah Hartoyo, adik iparnya. Nah, berjalannya waktu, usaha-usaha peninggalan ibunya ini dipercayakan kepada Pak D Parman. Putri lebih percaya kepada Pak D Parman.
gitu. Yang awalnya Putri juga sempat curiga sama Pak De Parman, karena kan Pak De Parman ini kondisinya nggak sekaya ibunya Putri gitu kan. Nah sekarang Putri menitipkan usaha tersebut kepada Pak De Parman. Semua dipercayakan sama Pak De Parman. Putri pun bilang seperti itu. Nah Putri akhirnya melanjutkan kuliah. Singkat cerita, setelah Putri ini lulus kuliah, menikahlah dengan Doni dan mengambil alih yang tadinya dipegang sama Pak De Parman, sekarang diambil alih oleh Putri sendiri gitu. Dan nggak tahu Putri kabar bapaknya ini gimana, nggak tahu. Entah mereka ini kemana Putri nggak mau tahu, karena benar-benar jahat sekali bapaknya ini. Cerita belum selesai nih, ya kan, cerita belum selesai. Dimana usaha-usaha ladang lah, sawah apa segala macam sudah dikelola mereka berdua antara Putri dan Doni. Begitu juga dibantu Pak De Parman. Akan tetapi di berjalannya waktu Doni pun mengatakan kepada Putri, Put, biar bagaimanapun kamu cari tahu bapakmu di mana. Itu kan bapakmu sendiri. Nggak bisa mas, aku udah terlanjur sakit. Nggak bisa, mau terserah, mau dia gimana terserah. Dia tega kok mas, membunuh ibu dan adik. Yo, aku tahu. Tapi biar bagaimanapun kamu minta maaf atau apalah. Terserah dia mau hidup di mana. Kamu nggak pernah ketemu sama bapakmu. Mas, lagian aku udah nggak tahu bapak di mana. Aku juga sebenarnya, ini aku juga nyari tahu, tapi nggak tahu kemana bapak, nggak ngerti. Udahlah mas. Aku lebih baik damai seperti ini. Nah, hingga pada akhirnya mereka lah yang melanjutkan usaha dari Bu Ati, ibu dari Putri itu. Ditambah dibantu oleh Pak De Parman gitu. Usaha mereka lancar. Berjalannya waktu Putri pun punya anak gitu. Dan cerita pun akhirnya selesai. Nah, seperti itu cerita pengalaman dari seorang putri gitu kan, seorang putri yang dimana dia berhasil mengungkap sebuah kejadian misteri. Pembunuhan ibu dan adiknya ini justru malah lewat mimpi gitu, dibantu oleh bapaknya Doni gitu. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih buat pengirim cerita ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita gitu. Buat teman-teman di rumah punya pengalaman misteri, pengalaman horor yang pengen diceritakan atau apa segala macam, kalian bisa kirimkan ceritanya seperti ini, dikirim per paragraf atau per kalimat. Sekali lagi, dikirim per paragraf atau per kalimat. Ditulis namanya, nama yang mau disamarkan atau tidak dikasih tahu gitu. Jadi di kemudian hari biar aman untuk kita bawakan itu, tenang kitanya itu. Nah, kronologi awalnya seperti apa? Dikirim per paragraf atau per kalimat juga. Teror hantunya seperti apa? Bentuk hantunya seperti apa? Ditulis juga per paragraf atau per kalimat. Penyelesaiannya seperti apa? Ditulis juga ya. Oke? Nah, kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodoshinju, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 0858 704 33336. 3-nya 4 kali. Saya ulang, 0858 704 33336. 3-nya 4 kali. Oke? Nah, jadi, dan jangan lupa dikasih nama dan nama kota agar tidak tertumpuk dengan WhatsApp lain. Gitu. Itu gunanya seperti itu, ya. Nah, nanti kalian akan mendapatkan notifikasi tayangan terbaru dari WhatsApp saya. Gitu. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki berlimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita.